Keep Wonosobo Asri Forever. Assalamualaikum Sobat Citra di Wonosobo dan di mana-mana. Halo, selamat siang. Jumpa lagi bersama Riki Bibisana dan spesial hari ini di hari Rabu 17 Januari 2024 Sobat Citra, kita ada spesial talk show ya setelah sekian lama ya. Biasanya nih sebulan sekali ada ya, kemarin beberapa bulan libur ya. Oke, untuk tema dialog radio DPR Jawa Tengah hari ini Sobat Citra 17 Januari 2024 ini tentang bersinergi bersama wujudkan pemilu dan pemilihan damai 2024. Dan tentunya kita sudah kedatangan narasumber kita Sobat Citra. Ini nanti ada Gus Wahid ya, anggota Komisi A DPRD Provinsi Jawa Tengah. Ada Pak Isnaini, anggota Komisi A DPRD Provinsi Jawa Tengah. Dan ada Pak Holik Idris ya, anggota Komisi A DPRD Provinsi Jawa Tengah. Sudah tidak asing lagi nih tentunya Sobat Citra ya. Nah, di mana nih Sobat Citra, Indonesia akan menggelar pesta demokrasi yang digelar 5 tahunan untuk memilih pimpinan atau presiden baru dan juga legislatif. Namun dalam prosesnya banyak hal yang menjadi tantangan termasuk berita hoax dan kerawanan pemilu. Oleh karena itu dibutuhkan peran semua pihak untuk dapat mewujudkan terselenggaranya pemilu dan pemilihan damai 2024 yang akan digelar pada 14 Februari 2024 nanti. Tinggal menghitung hari aja Sobat Citra. Oke, kita sapa dulu ini ada Gus Wahid ya. Oke, selamat siang Gus Wahid, apa kabar? Ya, selamat siang dengan Mas Riki. Ketemu lagi nih Mas Riki. Iya, alhamdulillah ya. Sehat ya Gus ya. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Amin amin. Oke, ada Pak Holik juga. Selalu semangat ya Pak Holik ya. Iya, alhamdulillah. Selamat siang Mas Rizky, iya, para pendengar Citra FM yang luar biasa. Iya, luar biasa. Ada Pak Isnaini. Pak Isnaini, halo, apa kabar Pak Isnaini? Alhamdulillah, sehat Mas. Sehat selalu ya. Seger, waras, semangat. Ya. Nah. Oke, apalagi ini akan menggelar pemilihan nanti pada 14 Februari nih ya Pak ya. Nah, kita mau tanya-tanya dulu nih Sobat Citra ya ke narasumber kita hari ini. Dan mungkin kita ke Gus Wahid dulu ya Gus ya. Yang pertama kali masuk ini ke ruangan Citra FM. Nemenin sama ini. Iya, ini langsung ditodong pertama ya. Oke Gus, nih menurut Gus Wahid sendiri apa saja yang perlu masyarakat ketahui menjelang pemilu 2024 nanti yang akan diselenggarakan pada 14 Februari 2024 Gus, monggo. Iya, 14 Februari tentu ini adalah sebagaimana kita ketahui pemilu dan pilpres ya akan serentak, juga kemudian disusul dengan pilkada di bulan November 2024 ya, sehingga pilpres dan pilkada pertama yang serentak gitu ya. Ini hal baru tentunya yang harus diketahui, dan juga 2024 ini akan ada lebih dari 204 juta pemilih di Indonesia yang akan menggunakan hak pilihnya menentukan presiden, anggota parlemen, ya, gubernur, bupati, wali kota ya, di bulan November. Kemudian juga paling tidak ada sekitar ya ratusan ribu kandidat ya dari 18 partai politik yang akan memperebutkan se-Indonesia itu sekitar ya, lebih dari 20.000 kursi ya di lembaga legislatif nasional dan daerah ya. Nah, ini tentu juga kemudian selain di 14 Februari tanggal 27 November 2024 ya, kita akan memilih 38 gubernur dan 416 bupati dan 98 wali kota ya di seluruh negeri. Dan ini tentu pertama kalinya ya pemilihan kepala daerah dilakukan di tahun yang sama dengan pemilu presiden dan juga anggota legislatif. Nah, tentu pemilu yang akan datang ini yang tinggal menghitung hari akan menentukan siapa yang akan memimpin Indonesia sebagai negara dengan perekonomian terbesar di Asia Tenggara, dan apakah tentunya pemimpin berikutnya akan melanjutkan atau perubahan. Nah, ini juga ya apapun. Nah, saya kira kita ingin yang lebih baik, dan tidak terkecuali juga yang sekarang hadir di sini. Saya, Pak Holik Idris, Pak Isnaini, Pak Holik Idris, Pak Isnaini juga masih maju di DPRD Provinsi Jawa Tengah. Mudah-mudahan masyarakat bisa membantu juga bagaimana Pak Holik Idris dan Pak Isnaini
melanjutkan untuk tetap berjuang untuk masyarakat Wonosobo dan sekitarnya ini. Saya juga minta didoakan juga, saya tetangga dapil. Oh iya, Banjarnegara. Purbalingga Kebumen Banjarnegara. Iya. Purbalingga B Kebumen K Banjarnegara B disingkat PKB. Ini Gus Wahid maju lagi hari Gus? Iya, tapi saya ini ditugaskan untuk di DPR RI. DPR RI ya, wah iya, luar jadi biasa banget. Vote-nya lebih besar ini, mohon doanya. Ya. Iya Gus ya. Mudah-mudahan kecantol lah karena yang. Ya, itu secara umum ya. Iya. Tentu pemilu kali ini ada banyak kerumitan, tantangan yang besar tentunya ya proses pemilu itu sendiri dan ya semua tidak hanya penyelenggara, tidak hanya peserta tapi semua masyarakat saya kira juga harus terlibat aktif untuk mensukseskan pemilu kali ini yang pertama kali yang dengan keserentakan itu tadi. Iya, oke gitu ya Gus Wahid ya. Oke, ke Pak Holik ada tambahan Pak? Menurut Pak Holik gimana sih, apa saja yang perlu masyarakat ketahui menjelang pemilu 2024 nih? Ini Pak Holik kayaknya capek banget nih Pak. Jadi Mas Rizky, jadi masyarakat harus tahu bahwa pemilu ini momen yang sangat penting. Iya. Pemilu ini bukan sekedar rutinitas 5 tahun sekali yang berakhir di TPS, tetapi bagaimana masyarakat memaknai pemilu ini sebagai sesuatu hal yang sangat penting. Bagaimana kita memajukan Indonesia, bagaimana kita mensejahterakan masyarakat baik yang ada di Jawa Tengah, Wonosobo dan umumnya Indonesia melalui momen pemilu ini. Karena di pemilu besok itu ada 5 kertas yang akan diberikan kepada masyarakat pemilih, di mana di situ memilih presiden dan wakil presiden, memilih DPD, DPR RI, DPR provinsi dan DPR kabupaten. Dan mereka yang terpilih nanti akan menjadi presiden, wakil presiden Indonesia, senator yang mewakili Jawa Tengah sebanyak 4 orang, dan juga DPR RI, DPR provinsi dan DPR kabupaten. Lah, teman-teman yang akan duduk di DPR kabupaten, provinsi dan RI ini pasca dilantik itu akan mempunyai fungsi yang luar biasa. Mulai fungsi legislasi, fungsi penganggaran dan juga fungsi pengawasan. Lah, bagaimana masyarakat bisa memaknai pemilu ini sebagai pintu gerbang untuk menuju kesuksesan, kesejahteraan dan kemajuan bersama. Jangan sampai masyarakat memaknai pemilu ini cuma dengan kacamata yang sangat sempit. Pemilu sing penting nek ono duite ditoblos. Berarti pemilu cuma berakhir di TPS gitu loh. Padahal kami memaknai pemilu itu dimulai di TPS, di saat masyarakat memberikan hak pilihnya kepada calon-calon yang mereka anggap kredibel, punya kemampuan untuk menitipkan aspirasi, menitipkan harapannya selama 5 tahun ke depan. Jangan sampai menjelang pemilu masyarakat berpesta pora menganggap bahwa kalau Gus Wahid tadi cerita pemilu iki aji mumpung gitu loh. Gitu. Pak Isna ini berpesan masyarakat ojo kemayu. Artinya apa? Bahwa selama ini di saat para calon wakil rakyat mencoba menyapa masyarakat, menyampaikan program-programnya, itu tidak didengar. Ya didengar adalah Pak ngriki butuh teratak, ngriki butuh sound system, ngriki butuh ini itu. Ada lagi pendataan. Ini di kampung saya sudah ada 400 siap dengan konsekuensi A-Rupiah. Ini kan bukan sesuatu yang bagus menurut saya bagi berjalannya demokrasi di Indonesia. Tetapi kita memaknai pemilu ini benar-benar menjadi pintu gerbang kita
Karena apa tadi saya sampaikan, pasca pemilu masyarakat itu kan juga butuh bagaimana daerahnya, bagaimana kampungnya, bagaimana lingkungannya, bagaimana kelompoknya, bagaimana jamaahnya, bagaimana organisasinya untuk mendapatkan support. Tadi saya cerita di suatu desa, saya ketemu dengan warga, jalannya luar biasa karena kebetulan Wonosobo juga lumayan infrastrukturnya gitu. Di saat saya silaturahmi ke suatu desa, jalannya luar biasa jelek. Saya matur jelek gitu. Nah, padahal di desa itu yang punya mobil banyak. Yang punya sepeda motor hampir setiap rumah. Yang punya kaki alhamdulillah hampir semua orang punya kaki yang setiap hari memanfaatkan jalan itu, mulai untuk kegiatan ibadah, kegiatan ekonomi, kegiatan sosial dan kegiatan-kegiatan lainnya. Tetapi saya mencoba, udah gini aja, ini kira-kira jalan ini butuh anggaran berapa ratus juta. Oh Pak, nek niki nggih paling boten nggih sak miliar, Pak. Lah nek sak miliar coba didata sing duwe mobil piro, sing duwe sepeda motor piro, sing duwe sikil piro, yuk dikumpulke dijatah. Yuk sing duwe mobil 10 juta, sing duwe sepeda motor 5 juta, sing duwe sikil 500.000 dikumpulke ge bangun dalan ini. Iya. Gotong royong ya. Gotong royong. Wah, mboten saget Pak, mboten duwe duit dan lain sebagainya. Lah ini butuh sentuhan dari siapa? Dari wakil-wakil rakyat panjenengan. Kalau wakil rakyat datang ke calon wakil rakyat datang ke sini menyampaikan program, menyampaikan sebuah harapan, tapi jenengan tabrakane ana sangune apa ora? Niki terataknya sing tumbaske kapan? Ya udah, berarti selesai pemilu ya sudah. Lah kalau kepengen jalani apik, ayo bareng-bareng kita berikhtiar memanfaatkan momen pemilu ini untuk kebaikan kita bersama. Nanti nek wakil rakyat ini sudah panjenengan pilih, aspirasinya bisa diturunkan di desa ini, ora sah urunan dalane iso api. Dan satu hal, anggota dewan ini punya fungsi budgeting, fungsi penganggaran, dan teman-teman anggota dewan ini punya yang namanya dana pokir atau dana aspirasi. Dana aspirasi itu menjadi kewenangan anggota dewan untuk diberikan kepada siapa, dalam jumlah berapa, untuk apa, itu kita diberi kewenangan itu. Lah masyarakat harusnya berpikir ke depan. Oh yo aku nek duit itu nek paling duit 20.000 tekan 50.000 nek dikumpulke wong sak desa mung berapa, iki nek cumamat digunakake untuk pembangunan mung entuk pirang meter gitu loh. Tadi Pak Isnain menyampaikan, cobalah masyarakat mulai berpikir bagaimana agar pemilu ini masyarakat mengesampingkan, mencoba menyingkirkan kepentingan-kepentingan pribadi yang tidak seberapa karena angkanya itu kan terukur. Dan mohon maaf, ini podo karo menggadekan harga diri kita untuk 5 tahun ke depan. Bayangke Pak, dengan uang 100.000, 5 tahun jumlahnya 1825 hari, berarti 1 hari harga diri kita, harga diri masyarakat cuma dinilai Rp54. Ya Allah ya Robbi, Rp54 kita gadekan harga diri kita gitu loh. Nah, sehingga mohon maaf, masyarakat harus paham benar, harus mengetahui benar betapa pentingnya, betapa manfaatnya pemilu bagi kemajuan, kesejahteraan dan kesuksesan masyarakat untuk 5 tahun yang akan datang. Tidak cuma 1 hari, tapi 5 tahun. Dan 5 tahun itu waktu yang cukup lama. Dan kebutuhan-kebutuhan yang ada di desa, di lingkungan ini kan tidak akan pernah berhenti. Tidak akan pernah berhenti. Pembangunan selama masih hidup
ya tetap harus jalan terus gitu. Mungkin itu Mas Rizky. Iya, luar biasa Pak Oleg ya. Kita ke Pak Sneni, Pak Sneni. Ini pertanyaan berikutnya nih ke Pak Sneni. Nah, pada pemilu 2024 mendatang Pak Sneni, ini daftar pemilih tetap atau DPT pemilu 2024 didominasi oleh generasi Z dan milenial usia antara 17 hingga 19 tahun. Dan juga akan ada pemilih pemula nih Pak. Nah, menurut Pak Sneni, seperti apa sih partisipasi politik masyarakat pada pemilihan tahun 2024 ini? Ya, terima kasih Mas. Berkaitan dengan partisipasi generasi Z ya, atau pemilih pemula, tentunya kita bekerja sama ke semua pihak. Bagaimana pemilih pemula itu mempunyai partisipasi yang tinggi untuk menggunakan hak pilihnya, menyalurkan hak pilihnya nanti untuk datang di TPS. Tentunya berkaitan dengan generasi Z, kita harus berani dan mencoba untuk masuk di kegiatan-kegiatan generasi Z tersebut. Paling tidak kita harus memperkenalkan bahwa partai politik itu adalah alat. Ketika kita berpolitik, kita tentunya mempunyai sebuah tujuan. Jadi tidak mungkin tujuan kita akan tercapai ketika kita tidak jelas mempunyai sebuah alat. Tentunya kita berharap bahwa untuk pemula, untuk generasi Z itu juga agar apa yang menjadi tujuan itu tercapai, kita jangan pernah anti dengan partai politik. Yang kedua, berkaitan dengan pemilu. Pemilu itu akan sukses Mas ketika kita seluruh pengguna hak pilih, seluruh masyarakat itu berbondong-bondong datang ke TPS. Tetapi wanti-wanti saya, ketika sudah masuk dalam bilik suara, bagaimana kita bisa menyalurkan hak pilihnya dengan tepat dan benar. Artinya pemilunya sukses, suara kita juga bermanfaat. Tetapi kalau misalnya kita ngawur datang ke TPS dalam menentukan hak suaranya, kita tidak mempunyai sebuah prinsip, bahkan kita tidak tahu bagaimana cara memilih, tentunya pemilu itu juga akan sia-sia. Oleh karena itu kita harus memahami. Tadi disampaikan, yang pertama pastikan bahwa hak pilih kita sudah terdaftar di DPT TPS masing-masing. Yang kedua, kita juga harus memahami bahwa besok setiap pengguna hak pilih itu akan menerima 5 belangko kartu suara. Jangan sampai kita mau menentukan pilihan ke si A, tetapi bagaimana cara memilih si A saja tidak tahu. Tentunya kita akan sia-sia Mas. Artinya apa? Apa yang menjadi keputusan dalam pemikiran kita ini tidak bisa disalurkan. Oleh karena itu tolong kita bersama-sama memahami bahwa besok kita akan menerima 5 belangko kartu suara. Tentunya kita harus tahu bahwa belangko yang di sana ada pleret warna hijau itu adalah belangko calon DPRD kabupaten. Yang biru punya calon DPRD provinsi, yang kuning DPR RI, dan di sana masih ada 2, yaitu belangko DPD dan belangko presiden maupun wakil presiden. Banyak orang yang tidak tahu ketika baliho rontek ini, apalagi punya Gus Odris ini banyak banget. Di sana kan sebetulnya sudah ada kode masing-masing. Jadi ketika kita melihat rontek, melihat baliho, melihat stiker, di sana mempunyai kode warna yang berbeda-beda.
Jadi Ada kita kodenya melihat, berarti ya? kita lihat warnanya aja kita udah tahu. Itu caleg provinsi, itu caleg RI, itu caleg kabupaten, itu belangko DPD dan sebagainya. Nah, itu juga harus dipahami. Yang ketiga, saya berharap berkaitan dengan momen di tahun politik yang tinggal berapa hari lagi, ini betul-betul harus dimanfaatkan. Artinya apa? Jangan hanya kita memburu nafsu. Jangan hanya kita mementingkan kepentingan pribadi, tapi kita harus melihat kebutuhan orang banyak, baik itu RT, baik itu kelompok organisasi, komunitas, bahkan lingkungan masyarakat terluas. Ini kita harus berani. Bagaimana agar di tahun politik ini pondasi betul-betul bisa terbangun untuk mewujudkan apa yang menjadi harapan atau kepentingan umum atau kepentingan kemaslahatan umat. Itu Mas. Iya, oke. Ya, satu lagi Pak Seni, menurut Pak Seni apa saja sih yang menjadi tantangan dalam penyelenggaraan pemilu 2024 ini? Nah, tantangannya gini Mas, menurut saya ini memang kita harus bekerja semua pihak. Artinya semua sektor ini harus mau turun ke bawah dalam rangka mensosialisasikan bagaimana pemilih itu mengenal beberapa kartu suara yang nantinya akan diterima. Yang kedua, bagaimana pemilih untuk meyakinkan bahwa calon pemilih itu sudah masuk DPT. Yang ketiga, bagaimana kita harus selalu memberikan pendidikan politik yang dewasa, politik yang benar. Karena selama ini kan awur-awuran Mas. Padahal kita harus tahu bahwa tahun politik ini sebetulnya kan tahun kepentingan kedua belah pihak, tahun kepentingan bersama-sama. Oke, hari ini DPR ataupun semua calon ini sedang membutuhkan suara rakyat. Tapi setelah 14 Februari rakyat juga butuh anggaran, butuh kepentingan yang lain. Oleh karena itu saya berkali-kali menyampaikan, kita di tahun politik ini adalah tahun yang luar biasa. Artinya tahun politik ini tahun luas untuk membangun seduluran yang diawali sebuah silaturahmi. Caleg silaturahmi ke masyarakat dengan harapan suara itu juga luas. Masyarakat datang ke caleg ini juga luas. Nah, harapan saya awal luas dalam silaturahmi di dalam tahun politik ini, saya berharap bisa menjadi seduluran yang akrab, seduluran yang dekat, seduluran saklawasi. Permasalahannya apa? Sehebat apapun manusia, tidak ada manusia yang sukses tanpa orang lain. Berarti harus dirawat. Minimal kita akan membutuhkan saudara-saudara kita hari ini maupun di masa yang akan datang. Itu Mas. Iya, luar biasa banget ya Sobat Citra ya, tadi udah disampaikan banyak sekali hal yang harus diperhatikan juga ketika nanti tanggal 14 Februari. Dan yang kedua Mas, saya perlu nambahi bahwa tahun politik ini memang, kecuali tadi saya sampaikan tahun luas untuk silaturahmi dan seduluran. Yang kedua, tahun politik ini adalah tahun untuk belajar semua pihak, baik calegnya ataupun masyarakatnya. Belajar apa? Belajar berpikir yang landung. Tadi disampaikan sekian dibagi 5 tahun per hari sekian, dan sebagainya dan sebagainya. Belajar latihan landung. Yang kedua, kita belajar merasakan dengan hati yang lapang. Artinya apa? Jangan mudah baperan, jangan mudah tersinggung, jangan mudah emosi. Karena ketika kita gampang tersinggung, gampang emosi, ini nanti kita akan memutuskan hal yang tidak bagus. Pak lagi terus balehunya di sana rusak. Nah,
Kalau kita berpola pikir pendek, lurus sapa sing rusak. Kita tanggapi adem aja udah. Kalau memang rusak tidak bisa diperbaiki ya dicabut saja. Besok saya tak beli lagi, tak ganti yang baru lagi, kan enak Mas. Itu mungkin kena angin. Apalagi sekarang musim hujan dan sebagainya, adem ayem. Iya, adem ayem ya. Pak Oleh Idris, sebelah sana tidak mau malih jenengan, biarkan saja. Ada yang sebelah lain lagi. Nah, yang sebelah juga masih banyak. Jadi digawe sing omber sing kepenak, sing adem ayem. Biar betul-betul mewujudkan kedamaian, Mas. Dan yang paling terakhir, saya selalu memberikan makna bahwa tahun politik ini adalah tahun untuk mencangkul, besok Rabu Manis untuk menanam. Ketika tanamannya banyak, panenannya mesti banyak. Ketika panenannya sedikit, tanamannya sedikit, panenannya pasti sedikit. Tetapi jangan pernah kita berharap panen ketika kita tidak mau menanam. Matur nuwun. Ya. Oke, jadi Pak Holik ketawa-ketawa aja nih, mau nambahin ke Pak Holik nih tentang pemilih yang Gen Z ya, kemudian juga pemilih pemula dan tantangan di penyelenggaraan pemilu 2024 ini. Gini Mas Rizky, jadi pemilu 2024 ini pemilu yang spesial. Karena lebih dari 51% itu didominasi oleh pemilih pemula, gitu ya. Jadi di usia 17 sampai 39 tahun itu lebih dari 51%. Dan ini cukup signifikan saya pikir gitu. Nah, dengan situasi yang ada, maka menjadi kewajiban kita untuk melakukan sosialisasi secara terstruktur masif. Tidak cuma oleh partai peserta pemilu, calon perseorangan, tetapi juga oleh penyelenggara. Karena ciri-ciri generasi Z itu kan ketergantungan kepada kelompoknya. The gengnya ini cukup tinggi, cukup tinggi. Mereka belum pernah ikut ke TPS. Ini merupakan pengalaman pertama. Bagaimana kita menanamkan kepada generasi Z ini betapa pentingnya manfaat pemilu. Jangan racuni mereka dengan pikiran-pikiran bahwa politik itu kotor, politik itu kejam. Jangan. Tetapi bagaimana kita berpolitik menghadapi pemilu ini dengan riang gembira. Tetapi nanti masyarakat, terutama generasi Z, generasi milenial ini partisipasinya tinggi. Tetapi bukan partisipasi pemilih yang tinggi cuma karena kuantitas saja. Karena pemilu kemarin itu Jawa Tengah rata-rata di atas 70%. Ada yang sampai 77%. Partisipasi ini luar biasa. Ada yang mendekati 80% lah kita. Tetapi partisipasi pemilih ini ternyata bukan dibarengi dengan kualitas. Pemahaman terhadap pentingnya pemilu itu enggak. Tetapi mereka datang ke bilik-bilik TPS karena, mohon maaf, karena kepentingan sesaat. Lah, saya mohon teman-teman di KPU, semoga aja ada yang mendengarkan, teman-teman komisioner KPU Wonosobo, teman-teman yang ada di PPK, PPS, ayo gerakan terus sosialisasi kepada masyarakat, terutama generasi Z, generasi milenial, sehingga mereka benar-benar paham, mereka benar-benar tahu, dan mereka akhirnya menyambut dengan riang gembira untuk proses pemilu ini
dan kualitasnya bagus. Artinya mereka berbondong-bondong ke TPS besok itu bukan karena iming-iming rupiah yang tidak seberapa yang seperti tadi saya sebutkan, tetapi mereka berbondong-bondong ke TPS ini karena kepingin memperbaiki masa depan bangsa, karena kepingin daerahnya lebih bagus pembangunannya, karena kepingin masyarakatnya, pemberdayaan ekonomi masyarakatnya lebih baik. Bagaimana hal-hal yang ada di desa ini bisa lebih maju, keseniannya, olahraganya, bagaimana tempat pendidikan keagamaan, bagaimana tempat peribadatan ini bisa terfasilitasi. Artinya ada harapan yang tinggi terhadap masa depan daerah kita. Nah, ini menjadi tantangan kita bersama dan jangan wariskan kepada pemilih pemula, adik-adik kita, generasi Z ini dengan hal-hal yang tidak baik. Seolah-olah mereka terlalu memandang jelek partai politik, event-event politik dianggap sebagai sesuatu hal yang sangat kejam, sangat kotor. Jangan itu. Nah, edukasi ini penting dan tidak cuma menjadi kewajiban bagi kami yang ada di partai politik, tidak cuma menjadi kewajiban kami yang sekarang duduk di DPRD Provinsi Jawa Tengah, tetapi tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh agama, termasuk penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU ke bawah ini benar-benar harus intent, termasuk konco-konco Bawaslu juga. Jadi Bawaslu itu bagaimana melakukan pencegahan tapi juga melakukan edukasi gitu loh. Pencegahannya dilakukan, jangan sampai terjadi pelanggaran, tapi edukasinya juga dilakukan sehingga insya Allah kualitas pemilu di 2024 ini akan lebih baik. Tapi juga partisipasi masyarakat ini juga tinggi dan harapan kita pemilu besok ini generasi Z, generasi milenial ini benar-benar bisa berpartisipasi yang luar biasa karena dengan melihat prosentasenya yang di atas 50%. Kalau tadi saya ngomong 51,7% di usia 17 sampai 39 tahun. Itu Mas Rizky. Iya. Oke, luar biasa banget Sobat Citra. Nanti kita sambung lagi ya, masih ada satu sesi. Jadi tetap stay tune di 98.8 Citra FM Wonosobo banget. Kita masih bersama Gus Wahid, Pak Snaini dan juga Pak Oleg. Jadi tetap stay tune di 98.8 Citra FM Wonosobo banget. Kakak pulang. Duh, berantakan banget sih ini dapur. Ih, bau gosong apa ini? Ade lagi ngapain sih? Ini Kak, Ade lagi bikin roti tapi gosong. Padahal buat acara arisan nanti sore. Gimana nih? Ya elah Dek, bikin roti aja sampai ribet gini, gosong pula. Urusan roti dan oleh-oleh langsung pesan aja ke Aneka Boga. Nggak ribet dan langsung siap saji, apalagi buat acara dadakan gini. Aneka Boga yang beralamat di Jalan Angkatan 45 nomor 53 Wonosobo itu ya Kak? Iya Dek, bener banget. Dan kini Aneka Boga buka cabang baru lagi yang beralamat di Jalan Ayani nomor 127 Wonosobo. Dan bisa buat tempat nongkrong juga loh Dek, karena ada angkringannya. Harganya juga murah. Nasi aja cuma 3.000. Jadi makan di sini nggak nyampe 10.000 loh Dek. Ya udah Kak, sekarang juga yuk ke Aneka Boga. Adek udah buru-buru nih. Ntar adek traktir minum deh di sana sambil nongkrong-nongkrong. Ayo. Ya, untuk urusan roti dan bakery, datang saja ke Aneka Boga yang beralamat di Jalan Angkatan 45 nomor 53A Wonosobo dan kini telah buka cabang baru di Jalan Ahmad Yani nomor 127 Wonosobo dengan konsep angkringan yang lebih modern dan harga terjangkau. Buka sampai jam 9 malam. Aneka Boga menyediakan berbagai produk bakery yang berkualitas dengan harga bersahabat. Tersedia juga jajanan tradisional, oleh-oleh, berbagai macam sate homemade dan tersedia juga angkringan dengan nuansa modern. Aneka Boga adalah salah satu pelopor bakery di Wonosobo dan memiliki gerai dengan konsep modern. Tunggu apa lagi? Kunjungi segera cabang baru Aneka Boga yang beralamat di Jalan Ahmad Yani nomor 127 Wonosobo.
Sedulur Wonosobo sehat, info penting bahwa telah terjadi kejadian luar biasa kasus polio di Jawa Tengah dan Jawa Timur akhir tahun 2023 kemarin yang mengakibatkan penderita menjadi lumpuh. Jadi, untuk mencegah anak-anak di Kabupaten Wonosobo terkena polio, pemerintah Kabupaten Wonosobo akan mengadakan imunisasi subpin polio sebanyak 2 putaran. Putaran pertama akan dilaksanakan pada tanggal 15 sampai dengan 21 Januari 2024 dan putaran kedua akan dilaksanakan pada tanggal 19 sampai dengan 25 Februari 2024. Seluruh anak-anak usia 0 sampai dengan 7 tahun wajib mengikuti seluruh putaran untuk mendapatkan perlindungan yang optimal. Subpin polio akan diberikan di Posyandu, PAUD, TK, SD, dan MI. Segera catat tanggal lokasinya, pastikan putra-putri mendapatkan imunisasi subpin polio. Kelumpuhan akibat polio tidak bisa disembuhkan, hanya bisa dicegah dengan imunisasi polio. Ayo bersama wujudkan Wonosobo sehat dan Wonosobo hebat melalui subpin polio. Wonosobo bebas polio. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu RT, Ibune ono ora, Pak? anak kae nang jero. Ambayene kumat maning. Padahal wis berobat nanti bae, tapi urung ana hasile, Bu. Walah, Pak Dirman, nek ambeien ya kudune periksa ning pengobatan ambeien. Apa ana pengobatan ambayen nang Wonosobo? Ono, Pak, nek adek ngalor gedung Golkar Wonosobo lho. Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB tidak lancar, dubur terasa panas atau gatal, BAB keluar darah, atau benjolan pada dubur. Bila Anda mengalaminya, jangan tunggu lama-lama. Segera datang ke pengobatan natural Zainal Abidin, spesialis penyakit ambeien atau wasir tanpa operasi dan injeksi. Pengobatan natural juga menangani terapi kejantanan pria seperti lemah syahwat, impoten, ejakulasi dini, sipilis, dan asam urat serta saraf kejepit. Pengobatan natural Zainal Abidin tidak obral janji tetapi siap memberi bukti. 5 hari minum obat tidak ada perubahan, obat kami ganti dan biaya gratis. Insya Allah cukup 1 kali pengobatan. Dengan izin Allah sudah banyak penyakit ambeien yang sembuh melalui perantara pengobatan natural Zainal Abidin yang beralamat praktek di Jalan Tumenggung Jogonegoro KM 03, Sapen, Desa Sarimulyo, Karanggodang, RT 01 RW 02, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo. Sasaran, utara Gedung Golkar kurang lebih 100 meter. Lihat papan nama pengobatan natural. Buka praktek dari jam 8 sampai jam 5 sore. Hari Jumat tutup. HP 0852 1731 2363. Kesembuhan Anda prioritas kami. Wis seminggu aku ora ketemu. Mungkin Sing nembe dilamar. Selamat ya. makasih ya Nit. Bingung ki, durung pre-wedding, golek gedung, pusing. Lah kok malah kuwi sing dipikir? Calon pengantin iku kudu siap secara kesehatan, finansial lan psikologis. Apa meneh dhewe iku calon ibu. Sebelum nikah kudu cek kesehatan. Ojo nganti kurang gizi, kurang energi kronis, ojo anemia lan ojo terpapar asap rokok. Lah dirimu lan calonmu wis cek kesehatan durung? Durung. Mumpung isih ana wektu, download aplikasi LC Mil seko BKKBN. Isine persiapan calon pengantin ben dadi orang tua yang menghasilkan generasi sehat, cerdas, lan bebas stunting. Lah nek ternyata aku beresiko piye? Mosok ra entuk nikah. Yo entuk, tapi kan nek ngerti dhisik iso digolek solusine. Wah, apik iki? Yo wis tak sinau sik ben dadi orang tua hebat lan keluargane sejahtera. BKKBN, berencana itu keren. Pesan ini disampaikan oleh perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Tengah. Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Tengah mengucapkan selamat tahun baru 2024. Duh, pagi-pagi kok udah ngelamun aja, Kak. Mikirin apa sih?
mantan ya. Adek, bisa aja. Udah agak zaman kali mikirin mantan, mikirin masa depan dong. Cie, tapi kepo juga nih. Kakak lagi mikirin apa sih? Ini loh dek, kakak kan bulan kemarin daftar NPWP. Tapi lupa nih, untuk kewajiban pajak UMKM-nya itu apa ya? Oh, itu. Adik mah tahu kalau tentang kewajiban pajak, Kak. Jadi, untuk kewajiban pajaknya itu, pertama, bayar pajak setiap bulan, tarifnya 0,5% kali omset per bulan. Yang kedua, lapor SPT tahunan setiap tahun antara bulan Januari sampai dengan bulan Maret. Adiknya kakak kok pinter ya? Tahu dari mana, Dek? Kan adik kemarin sempet nganterin temen juga buat bikin NPWP, jadi tahu dong. Thanks ya, Dek. Berkat adik, kakak jadi tahu nih tentang kewajiban pajak. Ya, bagi Anda yang ingin membuat NPWP, membuat kode billing, laporan SPT atau konsultasi perpajakan, langsung saja datang ke KP2KP Wonosobo yang beralamat di Jalan Bayangkara nomor 8 Wonosobo Barat, nomor telepon 0286 321 121. Sekali lagi, 0286 321 121. Segala layanan perpajakan tidak dipungut biaya. Pajak kita untuk kita, pajak kuat Indonesia maju. Surprise! Siap-siap Superdeal Indonesia bakalan ngadain roadshow ke Semarang. Mulai-mulai Dadi Wong Sugih. Wapi kan? Wapi tenan Pak Andika. Superdeal datang lagi ke Semarang. Buat yang mau jadi kaya rame-rame, bentuk satu tim terdiri dari 10 orang. Usia 18-45. Harus heboh, seru, plus ekspresif. Dan wajib vaksin booster pertama. Ikut open auditionnya di Atrium Queen City Mall Semarang. Minggu 21 Januari mulai jam 10 pagi. Atau daftar ke WhatsApp 0812 8456 1817. Gratis. Info lengkap cek Instagram @officialgtv.id. Buat sedulur di Semarang dan sekitarnya yang mau nonton langsung, yuk rame-rame ke Atrium Queen City Mall Semarang 25-27 Januari mulai jam 12 siang. Kamu bisa ikut main bareng Andika Pratama dan bawa pulang hadiah. Wow! Superdeal Indonesia Love Semarang. Bikin kaya rame-rame Wong Semarang. Persembahan JTV, pilihan terbaik keluarga Indonesia. Dan tonton terus JTV di kanal digital 45. 98.8 Citra FM Wonosobo. Dari Jalan Masuk Karawalawi 98.8 Citra FM, Wonosobo banget Sobat Citra, masih bersama Ricky Bibisana. Dan tentunya kita masih di talkshow spesial bersama DPRD Jawa Tengah dengan tema bersinergi bersama wujudkan pemilu dan pemilihan damai 2024 ya. Tadi kita udah berbincang-bincang Sobat Citra dan kita lanjut lagi ya tentang pertanyaan berikutnya. Ini kita langsung ke Pak Holik ya, Pak Holik ya, yang udah siap ya dengan jawabannya tentunya. Nah, ini Pak Holik, berita bohong dan black campaign ini menjadi salah satu hal yang dapat menyebabkan perpecahan di masyarakat menjelang pemilu. Nah, menurut Pak Holik, apa yang harus dilakukan untuk menangani persoalan tersebut? Ya, memang serangan-serangan terhadap partai politik, serangan-serangan kepada caleg itu kan memang luar biasa. Iya, benar-benar. Nanti kalau sudah jadi diserang lagi. Seperti kami, saya, Gus Wahid, Pak Isneni, 4 tahun lebih 3 bulan ini kan hampir menafkahkan waktunya untuk masyarakat sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah. Sampai sering kita itu dapat protes dari anak, istri gitu ya. Kayak anak saya yang SD kelas 1 kemarin kan sempat liburan akhir tahun 2 minggu gitu. Ngomongnya apa? Gak ada bedanya liburan sama sekolah. Ya itu salah satu pengorbanan yang harus kami lakukan karena kami sudah bersumpah bahwa kami akan bekerja semaksimal mungkin untuk masyarakat yang ada di Jawa Tengah. Nah, musim kampanye berita bohong terus diproduksi oleh para buzzer-buzzer, terutama yang di media sosial. Bagaimana kampanye hitam dilakukan baik oleh partai politik maupun yang sengaja dibuat untuk
menyerang itu. Berkaitan dengan yang ada di media sosial, saya cuma berpesan, bijaklah dalam bermedia sosial. Sebelum kita share, yo saring dulu, apakah berita ini layak saya konsumsi secara pribadi atau enggak. Kalau saya layak konsumsi secara pribadi, ya udah, kira-kira ini pantas nggak saya bagikan kepada keluarga saya. Kalau ternyata tidak layak, ya udah cukup pribadi saja. Layak nggak saya share kepada masyarakat. Kalau bagus, manfaatnya besar, monggo di share. Tapi kalau sekiranya akan menimbulkan permasalahan, menimbulkan konflik, ngapain? Toh sumber beritanya juga tidak jelas. Jadi memang sebelum kita mencoba mengamplifikasi gitu ya, mengamplifikasi ya sumber beritanya jelas enggak, terus kira-kira dampak di tengah masyarakat seperti apa, karena jangan sampai berita-berita yang diproduksi itu ternyata kita menjadi orang yang ikut serta menyebarkan yang berita itu tingkat validasinya belum jelas, apalagi kalau kita udah tahu bahwa berita itu adalah berita bohong. Kampanye hitam saya pikir menjadi musuh kita bersama. Kampanye hitam saya pikir menjadi sesuatu yang harus kita perangi bersama. Karena apa? Proses demokrasi ini tujuannya kan jelas, untuk kesejahteraan dan kemajuan masyarakat kita. Jangan sampai pesta demokrasi kita di pemilu ini dikotori dengan hal-hal yang sekiranya itu berbau fitnah. Jangan sampai pemilu ini kita tidak ikut berkontribusi secara baik, tetapi kita malah meracuni pemilu ini yang endingnya nanti kita sendiri yang akan rugi gitu. Sehingga saya berharap bahwa paseduluran, kata Pak Isna ini, persatuan dan kesatuan ini menjadi kunci pokok daripada apa yang menjadi gerakan yang akan kita lakukan. Jangan sampai gara-gara pemilu, dengan menyebarkan berita bohong, dengan melakukan kampanye hitam, akhirnya membuat keresahan di tengah-tengah masyarakat. Apalagi sampai terjadi perpecahan gitu loh. Kita selalu menekankan, mari kita berpolitik menghadapi pemilu ini dengan riang gembira. Jangan pakai dahi berkerut gitu loh. Jangan pakai dahi berkerut, ayo kita hadapi ini dengan riang gembira. Yang penting endingnya adalah untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Dan mari kita perangi bareng-bareng kampanye hitam, berita bohong, dan hal-hal yang kontraproduktif terhadap jalannya pesta demokrasi di Indonesia, khususnya di 14 Februari 2024. Itu Mas Rizky. Iya, oke. Sekalian Pak, ini pertanyaan berikutnya. Langkah konkret dan sinergi apa yang harus dilakukan masyarakat, pemerintah, Bawaslu, KPU, serta legislatif untuk dapat mewujudkan pemilu yang damai 2024, Pak Khalid? Dan sekalian pesan dan harapan ke depan untuk pemilu damai. Monggo, Pak Khalid. Jadi pemilu ini kan ada 4 komponen. Kami, partai politik, caleg, perseorangan itu kan menjadi peserta. Ada penyelenggara namanya KPU dengan organ sampai ke KPPS. Ada pengawas namanya Bawaslu sampai pengawas TPS. Ada masyarakat pemilih lah. Insya Allah kalau 4 ini, baik peserta, pemilih, penyelenggara, dan pengawas, bisa menjalankan fungsinya dengan baik, saya pikir pemilu ini akan menjadi pemilu yang berkualitas. Dan satu hal, bahwa proses pemilu ini jangan dianggap sebagai 5 tahunan, tapi bagaimana proses pemilu ini benar-benar menjadi pondasi bagi kita untuk melangkah lebih baik 5 tahun ke depan. Masyarakat, ayo, Wonosobo ini termasuk kabupaten yang tingkat politik uangnya cukup tinggi. Nah, masyarakat kepengen
Wonosobo maju. Masyarakat kepengen infrastruktur di Wonosobo baik. Masyarakat kepengen kesejahteraannya meningkat. Nah, ini saatnya manfaatkan momen politik ini, pemilu ini untuk membangun pondasi itu. Jangan sampai momen politik ini, momen pemilu ini dimanfaatkan hanya untuk merendahkan harga diri kita dengan angka-angka yang mohon maaf Rp54 per hari. Lah, masyarakat harus sadar benar. Kita partai politik juga akan terus melakukan edukasi kepada masyarakat sehingga 4 elemen yang tadi saya sampaikan ini kalau bisa bersinergi dengan baik, insya Allah clear lah. 5 tahun ke depan clear. Kami di DPRD Provinsi Jawa Tengah itu setiap tahun membahas anggaran tidak kurang dari 27 triliun. Teman-teman yang ada di Kabupaten Wonosobo membahas anggaran setiap tahunnya tidak kurang dari 2 triliun. Artinya kalau ini bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin kan luar biasa. Kos politik ditekan minim mungkin. Artinya apa? Tingkat pertanggungjawaban para wakil rakyat kepada masyarakat akan tinggi di saat tidak dibebani dengan biaya-biaya politik, terutama kaitan masalah money politik itu. Nah, karena dengan kita memahami benar tupoksi kita masing-masing, 4 elemen itu, masyarakat mulai cerdas. Satu hal, pemilu damai ini bisa kita wujudkan, Mas. Karena apa? Nang masyarakat surap plerok-plerokan, ya kan? Di tengah masyarakat itu karena beda warna saja plerok-plerokan, cok petukan, golek simpangan, budang genduren rak mangkat. Ini kan lucu gitu loh. Padahal sebenarnya pemilu ini menjadi sesuatu yang penting untuk kemajuan desa, kemajuan lingkungan. Lah insya Allah kalau politik uang ini bisa kita minimalisir, insya Allah kedamaian akan terwujud. Di tengah-tengah masyarakat tidak ada plerok-plerokan, tidak ada hal-hal yang lain, termasuk tadi Pak Isnaini sampaikan ojo baperan gitu kan, ojo baperan, ojo kemayu masyarakat, sehingga pemilu damai menjadi dambaan kita bersama. Dan ini bisa terwujud karena 4 elemen ini bisa bersinergi bareng-bareng. Masyarakat sebagai pemilih, kami sebagai caleg dan partai politik, serta perseorangan sebagai peserta, KPU sebagai penyelenggara, dan Bawaslu sebagai pengawas. Mungkin itu, Mas. Ya, pesan-pesan dan harapan ke depan. Pak Isnaini. Pak Isnaini ya. Oke, ya kita ke Pak Isnaini mungkin tentang berita bohong dan black campaign ya, Pak Isnaini, dan sekalian pesan dan harapan. Ya, terima kasih, Mas. Berkaitan dengan demokrasi. Demokrasi itu hadir kan karena ada sebuah perbedaan. Tanpa adanya perbedaan tidak mungkin ada sebuah demokrasi. Jadi kita harus sadar, kita harus mensikapi dengan dewasa, dengan arif. Perbedaan itu hal yang biasa, tetapi jangan pernah kita itu berpikir yang terlalu dangkal, artinya perbedaan akan menjadikan sebuah perpecahan. Yang kedua, perlu kami sampaikan dengan adanya media yang luar biasa, yang sudah tidak bisa dihindari. Kita harus sadar dengan adanya perkembangan medsos yang luar biasa. Medsos itu bisa mempertemukan persaudaraan, bisa menjauhkan pertemanan dan persaudaraan, bisa menghasilkan, bisa menguntungkan, tetapi juga bisa merugikan. Ini kita memang harus waspada. Saya selalu menyampaikan kita harus hati-hati dengan adanya politik identitas, politik yang memang sengaja untuk memecah belah. Artinya apa? Saya selalu menyampaikan, silahkan semua caleg
untuk ngalem awai dewi-dewi. Tapi harapan saya jangan sampai caleg yang satu dengan caleg yang lain dengan menunjukkan kehebatan kita, kemampuan kita dengan cara kita menjelek-jelekan orang lain. Ini bahaya. Yang kedua, silahkan pemilih masyarakat untuk mendukung siapapun dengan catatan ketika kita ingin ngunggul ke kehebatan masing-masing, jangan pernah mereka juga menjatuhkan, mencari kekurangan, dukungan orang lain. Kita harus saling menunjukkan yang terbaik antara yang satu dengan yang lain. Karena apa? Ketika politik seperti itu, ini tidak kita lawan, minimal kita lawan dengan diam. Kan tidak mungkin yang sebelah itu akan selalu menjelek-jelekan kita ketika yang kita jelek-jelekan diam. Karena dampak dari strategi perpecahan seperti itu, ini dampaknya luar biasa. Ini sampai ke masyarakat, sampai ke pertemanan, persaudaraan, bahkan sampai ke rumah tangga. Nanti dengan adanya sebuah perbedaan ini bahaya, Mas, ketika akan berlarut-larut. Sekali lagi kita harus sadar, sekali lagi kita harus mengutamakan seduluran, kekeluargaan. Kata Gus Wahid, yang namanya demokrasi, tahun politik ini adalah 5 tahun, yang selamanya hanya persaudaraan. Itu yang harus kita jaga, harus kita rawat bersama-sama. Matur nuwun, Mas. Ya, terima kasih Pak Isneni dan juga Pak Holik. Dan Gus Wahid, terakhir Gus Wahid penutup juga Gus, ini gimana menurut Gus Wahid tentang berita bohong dan black campaign serta pesan dan harapan yang ingin Gus Wahid sampaikan kepada masyarakat untuk bersama-sama menyelenggarakan pemilu damai mulai dari masa kampanye hingga penetapan hasil pemilu nantinya. Iya, saya kira ini pemilu ini tentu tantangan baru bagi kita karena pilkada juga serentak di tahun yang sama dengan pilpres dan juga pemilu DPRD kabupaten hingga DPR RI dan DPD. Media sosial tentu juga ini menjadi salah satu keunggulan dan menjadi tantangan bagi kita karena juga di saat bersamaan banyak tersebar soal berita bohong, ujaran kebencian, hoax dan bagaimana dan seterusnya. Ini menjadi tantangan kita semua. Singkat saja mungkin yang kita harapkan tentu semoga pemilu di 2024 ini nanti dapat terlaksana dengan damai, dengan aman, lancar tentunya, dan sejuk ya, tidak ada ekses perpecahan yang mengkhawatirkan, ada kadrun, ada kecebong dan seterusnya. Saya kira mungkin silahkan dilihat gagasan-gagasannya, visi-visinya, dan tentu sesuai apa yang diharapkan oleh masyarakat tentu untuk membersamai untuk kepanjangan tangan masyarakat dalam membuat kebijakan 5 tahun yang akan datang tentunya. Pemilu kali ini bisa berjalan dengan lancar, damai, tentu tidak hanya ketika penyelenggara pemilunya ini menjalankan dengan sebagaimana mestinya, tapi juga semua elemen masyarakat ya, semua juga harus terlibat aktif dalam mewujudkan pemilu yang aman, damai, tentu juga berkualitas ya, dengan nilai-nilai demokrasi. Mungkin itu saja. Iya, oke. Terima kasih ya Gus Wahid ya, dan juga Pak Isneni dan Pak Holik udah hadir ke Citra FM. Semoga sehat selalu ya Gus ya. Amin, tetap semangat ya. Ini ya. Amin. Iya, oke, demikian Sobat Citra untuk dialog kita bersama DPRD Jawa Tengah. Kita bersama Gus Wahid, anggota Komisi A DPRD Provinsi Jawa Tengah, ada Pak Isneni, anggota Komisi A DPRD Provinsi Jawa Tengah, dan Pak Holik Idris, anggota Komisi A DPRD Provinsi Jawa Tengah, dengan tema bersinergi bersama wujudkan pemilu dan pemilihan damai 2024. Dan sampai jumpa lagi untuk lain kesempatan Sobat Citra. Saya Riki Bibisana pamit, keep on Sobat Asri Forever. Wassalamualaikum.